Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi, Bu. Oke, hari ini coba lihat teman di samping kalian siapa yang tidak hadir. Hadir semua ini, Bu. hadir ya. Oke, sekarang ibu mau kalian perhatikan dulu pakaiannya. Sudah rapi apa belum? Sudah, Yang Bu. belum rapi dirapikan dulu. Sudah rapi, Bu. Oke, Yulindas. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu mau nanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau nanya siapa yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Tentang ciri-ciri makhluk hidup, Bu. Iya, benar. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi tentang benda hidup dan tidak hidup ya. Tujuan dari pembelajaran yang Ibu bawa hari ini itu kita dapat menunjukkan kata yang berkaitan dengan benda yang ada di sekitar lingkungan kita. Lalu kita dapat menemukan maknanya dari kata benda hidup dan tidak hidup. Serta kita dapat menemukan ciri-ciri benda hidup dan tidak hidup tersebut. Kali ini kita akan belajar tentang benda di sekitar kita. Benda di sekitar kita ada dua, terbagi menjadi dua. Yang pertama, benda hidup, dan yang kedua adalah benda tidak hidup. Sekarang kita masuk ke benda hidup. Benda hidup itu adalah benda yang ada di sekitar kita, yang memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Yang berarti benda hidup itu benda yang dapat bergerak sendiri. Selanjutnya kita masuk ke benda tidak hidup. Benda tidak hidup adalah benda yang tidak bernyawa dan tercipta secara alamiah atau benda tersebut dibuat oleh manusia. Yang berarti benda tidak hidup itu benda tidak dapat bergerak sendiri. Kemudian ada ciri-ciri benda hidup dan benda tidak hidup. Benda hidup ada yang bisa bernapas, memerlukan makanan, dapat bertumbuh besar, dan dapat bergerak sendiri. Itu ciri-ciri dari benda hidup. Dan ada juga ciri-ciri benda tidak hidup, dia tidak memerlukan makanan, tidak bernafas, tidak bergerak sendiri, dan tidak bisa tumbuh besar. Sekarang kita masuk ke contoh benda hidup. Contoh benda hidup yang pertama ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Contoh benda tidak hidup ada meja, lemari, mainan anak-anak, dan buku. Sekarang Ibu mau kalian mengumpulkan benda-benda di sekitar kalian. Maksudnya, Ibu mau kalian mengamati benda di sekitar kita, benda di sekitar kalian, terus yang mana benda hidup dan mana benda tidak hidup. Sekarang Ibu kasih waktu untuk kalian mengamati benda di sekitar kalian. Sebentar lagi Ibu nanya sama kalian. Siapa yang udah mengamati? Ada yang sudah mengamati? Yang Ibu bilang tadi? Siapa? Kamu. Kita apa tuh? Benda yang tidak hidup seperti cangkir, kaca, lemari. Benda hidup? Benda hidup kayak kipas angin. Terus apa lagi? Masih banyak lagi kan? Sekarang siapa lagi yang siapa? Cabut. Ya itu siapa tadi?
Siapa yang sudah mengamati lagi? Saya, Bu. Ya. Di sekitar saya ada buku, ada pulpen, itu benda tak hidup. Terus benda hidupnya di sini ada kucing, Bu. Ya, betul. Itu semua benda hidup dan benda tidak hidup. Sekarang kalian sudah paham kan tentang sudah, Bu. Sekarang selanjutnya lanjutkan les ya Putri. Oke, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Ibu Maya. Nah, sekarang Ibu mau menguji kemampuan kalian terhadap materi yang sudah dibagi Ibu Maya tadi. Di sini Ibu ada lembar kerja siswa yang harus kalian jawab. Ini juga udah Ibu kirim di WA grup kita. Sudah dibaca semua? Sudah, Ibu. Iya. Ibu ada buat soal dalam dua bentuk yang berbeda. Yang pertama dalam bentuk tabel. Yang pertama dalam bentuk tabel, yang kedua soal evaluasi atau soal HOTS. Nah, untuk yang tabel, Ibu mau kita jawab sama-sama, bisa ya? Bisa, Bu. Yang pertama itu, benda hidup merupakan benda yang memiliki kehidupan, sedangkan benda tak hidup adalah benda mati yang tidak memiliki kehidupan. Iya atau tidak? Iya, Bu. Iya, benar. Oke, yang kedua. Yang kedua, apakah benda tak hidup dapat berkembang biak? Iya atau tidak? Tidak. Oke, yang ketiga, apakah benda hidup merupakan organisme yang hidup dan tumbuh serta dapat berkembang biak? Iya atau tidak? Oke, sekarang kita ke soal yang kedua, yaitu evaluasi. Sama seperti yang tadi, Ibu juga ada 3 soal di soal evaluasi ini. Yang pertama itu, jelaskan kenapa lemari, meja, dan baju disebut benda tak hidup. Ibu mau yang jawab Sri Antika ada? Ada, Bu. Iya, bisa jawab nomor 1. Karena lemari, meja, dan baju itu dibuat sama manusia. Terus tidak bisa bergerak sendiri. Iya, benar jawaban Tika. Tepuk tangan dulu untuk Sri Antika. Oke, yang kedua, jelaskan apa yang membedakan benda hidup dan benda tak hidup. Yang kedua, Ibu mau yang jawab si Khairunisa. Ada Kak Khairunisa? Ada, Bu. Ya. Jawabannya, benda hidup itu benda yang bisa bergerak, bisa bernafas, dan berkembang biak. Sedangkan benda tak hidup itu tidak bisa bergerak dan tak bisa bernafas, Bu. Iya, jawaban Khairunisa juga tepat sekali. Nah, yang ketiga, Ibu mau yang jawab Ika Nursabana. Ada? Ada, Bu. Ya, apa jawabannya? Jawabannya itu bisa berkembang biak, Bu. Terus bisa makan dan minum. Itu aja, Ibu. Iya, berarti semuanya udah paham ya sama penjelasan yang dikasih Ibu Maya tadi. Nah, setelah kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Maya, sudah menjawab tugas, sekarang Ibu akan membacakan kesimpulan materi kita hari ini. Kesimpulannya adalah benda yang ada di sekitar kita pada umumnya terbagi menjadi 2, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup adalah benda yang mempunyai ciri-ciri seperti makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda tak hidup adalah benda yang tidak bernyawa dan dibuat oleh manusia. Contohnya seperti baju, lemari, dan mainan. Oke,
seperti biasa, setelah kita selesai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai sini materi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.